Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama saya Dr. Haji Adiaksa Daud SH MSI, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Saat itu sempat menjadi Menteri Termuda. Dan saya mengenal beliau dari masa remaja saya memanggilnya Bang Yuyu. Apa kabarnya nih Bang Yuyu? Alhamdulillah baik Pak Menteri. Saya bersyukur sekali bisa diwawancara oleh seorang Menteri ini yang masa depan Indonesia terpancar dari wajah dan pekerjaannya. Saya ini memantau social media dan juga ekonomi digital. Karena kebetulan ada di bawah lingkup subsektor ekonomi kreatif. Tiba-tiba saya lihat ADC, Adiaksa Daud Channel, rilis 6 hari yang lalu, tamunya bukan kaleng-kaleng, langsung Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak SBY. Kenapa sampai akhirnya setelah sekian lama menjadi aktivis, Bang Yuyu memutuskan untuk membuat channel YouTube? Pak Menteri, Mas Andi yang saya hormati, yang saya salut dengan semua aktivitasnya, ya, keikhlasannya buat negeri ini. Orang udah capek ya kalau dengerin podcast bicara politik terus, ya kan? Orang mau satu jawaban yang konkret tentang bagaimana sih kondisi Indonesia ke depan ini di mata para pemimpin bangsa, baik yang sudah memimpin dan yang akan memimpin. Nah gitu kan. Nah, Mas Sandi kan salah satu yang akan memimpin kami ini ke depan. Kalau kita bilang punya harapan, Bang Yuyu juga punya tools. Kalau saya kan tidak punya partai, kalau Mas kan Pak Menteri kan punya partai, punya toolsnya banyak lah ya kan. Jadi bisa untuk ke sana gitu. Arahnya itu lebih jelas gitu. Kalau kita ini cuma given aja cuma gitu kan gitu. Kalau tapi ini ada terstruktur betul gitu. Jadi saya udah kalau gitu kita bikin podcast, tapi kita banyak masuk ke sisi yang humanis gitu kan dari gitu kan. Terus kayak kenapa saya ngejar Pak Menteri untuk wawancara di podcast saya kan? Karena memang saya melihat bahwa Menparekraf ini nggak bisa dia hanya sekedar, karena saya melihat ketika misalnya Mas Sandi, Pak Menteri naik pesawat, bicara sama Direktur Garuda, gimana? Udah tambah seatnya belum? Kan gitu kan? Iya. Buat berapa? Karena menyangkut pariwisata berarti seat harus tambah. Kereta api berapa? Ya kan gitu. Jadi orang nggak tahu bahwa interkoneksi ini sangat penting ketika dan backbone kita ini adalah pariwisata kan gitu Pak Menteri. Dan juga ekonomi kreatif. Iya. Ya kalau dia bekerja sendiri sektoral nggak bisa jalan. Makanya itu ketika dapat gambaran kayak gini, saya seperti tidak mau wawancari seorang menteri, saya mau wawancari seorang wakil presiden. Itu presiden yang bicara soal bagaimana PUPR, bagaimana misalnya apa namanya. Oke, kita ganti. Iya kan? Kita ganti topik lagi. Sports tourism. Yes. Bang Yuyu Menteri Pemuda dan Olahraga 5 tahun dan banyak prestasi saat Bang Yuyu menjabat. Sekarang sports tourism menjadi andalan kita. Lari, maraton, triathlon, apalagi Pak Menteri memang maraton terus loh. Betul. Nah, saat menjabat dan sampai sekarang, bagaimana Bang Yuyu melihat fenomena ini? Luar biasa. Karena memang olahraga itu kan bukan lagi kalau ada bilang lifestyle, bukan. Sport itu spirit of the nation depend on sport, gitu loh. Spirit of the nation, karena hanya dua hal ya saya sering mengatakan kan, bendera merah putih itu dikibarkan di luar negeri pada saat presiden kepala negara kunjungan resmi atau atlet kita. Nah makanya kemarin kita kecewa betul ketika tim Thomas Cup kita menang dan diangkat bendera PBSI kan karena urusan itu kita kecewa semua. Karena merah putih itu kebanggaan kita kan, bendera kita gitu loh Bang. Jadi kedepannya akan sangat luar biasa gitu. Dan memang saya kira kalau ini pendapat saya pribadi sebagai mantan Menteri Pemuda Olahraga ya, saya kira dengan segala hormat Kementerian Olahraga itu nggak bisa dia masuk ke dalam Kementerian Kepemudaan. Ini dua yang sangat berbeda gitu. Mestinya kalau menurut saya, sebagai mantan Menpora gitu ya, Kementerian Pemuda itu justru cocoknya kemana itu? Dia bukan political kategori sebenarnya. Oke. Ya kan? Pemuda itu dia kan sosial kategori kan. Iya. Jadi dia masuk di mana-mana gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi dia nggak usah dikumpul karena kalau zaman dulu kan beda situasinya. Iya. Zaman Orde Baru. OKP. Kan? OKP, Organisasi Kemaslahatan Pemuda ya kan. Terus saya ingat betul ketika Pak Benny Murdani mengatakan kalian nanti ini yang waktu itu pernah pengarahan kepada kami Pemuda Indonesia Malaysia. Kalian Indonesia ini dia bilang
kalau ke depan ini cuma main politik, kalian nggak akan memimpin. Nanti yang memimpin nanti itu anak-anak muda yang tumbuh, pengusaha-pengusaha yang sukses, dia akan memimpin Indonesia ini. Kalian yang bermain di organisasi kepemudaan, ternyata benar. Yang muncul Mas Andi gitu kan, Pak Erick Thohir, Mas Erick, ya kan? Eto ya kalau SMA 3 dipanggilnya kan, Mas Eto, adik kelas. Alumni SMA 3. Ya, ini kan? ketua ikatan alumni ya? Pernah saya. Kalau ketua ikatan alumninya Rahmat Gobel. Oh, Pak Wakil Ketua DPRD. KRG, kita panggilnya KRG. Rahmat Gobel. Jadi justru yang muncul sekarang itu pengusaha. Ini SMA 3 guys. Ini semua yang top di Jakarta ini semua lulusan SMA 3 termasuk Bang Yuyu. Nah, kalau jadi apa itu benar. Jadi dia tuh pemuda tuh dia sosial kategori. Biarlah dia tagana di bawah kementerian ini. Nanti OKP itu dia kalau perlu kembali ke zaman Pak Abdul Ghaffar dulu, Menteri Pemuda aja. Oh, okay, nah, Menteri Pemuda. Jadi Menteri Pemuda itu. Jadi olahraganya itu dia sendiri dia. Biar sendiri. Dia bisa masuk ke Menparekraf. Iya. Itu karena dia penyangkut turis ini. Iya. Event-event ya kan? Iya. Itu dia masuk ke sana sebenarnya. Atau kalau mau zaman seperti Maladi, jadi Kementerian Olahraga sendiri. Okay. Kalau mau kejar prestasi olahraga itu kan ada olahraga prestasi, ada olahraga masyarakat, kan ada olahraga tradisional, rekreasi kan itu. Nah, itu dia bisa masuk dia. Itu pendapat saya. Maka menurut saya olahraga ke depan itu akan lebih besar manfaat. Oke, sports tourism akan ini ya. Itu paling dahsyat. Justru itu menurut saya ujung tombak dari suksesnya salah satu daripada Menparekraf ini. Jadi guys, jauh sebelum kita bicara sports tourism, MotoGP, zamannya Bang Yuyu ini, A1 Grand Prix. Iya, itu dulu sudah itu ada A1 Grand Prix digelar pertama kali di Indonesia di sirkuit Sentul dan saking antusiasnya waktu itu jalan tol jadi tempat parkir. Iya. Dan Pak Presiden SBY naik motor. Masih ingat ya? Iya, masih dan ditulis di dalam bukunya. Nah, kita sekarang mengarah ke sports tourism yang motorsports tourism. Pandangan Bang Yuyu bagaimana dan kira-kira kalau misalnya F1 kita tarik ke Indonesia dalam beberapa tahun ke depan setuju nggak? Setuju Pak Menteri, tapi dengan catatan drivernya, pembalapnya harus orang Indonesia. Itu persoalannya. Menjadikan seorang Rio Haryanto menjadi seorang pemain F1 itu perlu waktu yang lama dan dana yang besar gitu loh. Pernah ada ide dari salah satu pengusaha waktu saya jadi menteri, Pak, kita bikin F1 aja di Indonesia. Pembalapnya siapa? Pembalapnya kita ambil dari luar. Oh jangan, saya nggak mau. Ini merah putih, pembalap dari luar. Nggak boleh. Harus pembalap merah putih. Akhirnya datanglah Pak Haryanto ke rumah saya. Itu menangis dia sampai, dia kan punya tiki-tiki percetakan itu kan. Percetakan itu buat habis, buku. Uangnya banyak juga. Dan waktu itu emang kita karena kondisi ekonomi tidak bisa membackup betul, sehingga Rio berhenti di tengah jalan. Padahal dia sudah ikut berapa lap, ada 3-4 lap dia ikut itu di seri maksud saya. 4 seri dia ikut di F1. Nah kalau F1 mau ditarik ke Indonesia, saya setuju sekali. Tapi dengan catatan atletnya atau pembalapnya itu harus orang kita. Supaya lebih enak. Karena ada beberapa negara dia justru cuma nebeng ini saja kendaraan, tapi yang main itu drivernya itu atau pembalapnya dari negara lain. Oke. Itu Pak Menteri ya. Nah, ada satu cabang yang zamannya Bang Yuyu menjadi menteri belum ada, tapi sekarang menjadi andalan kita untuk mendapatkan medali emas, yaitu e-sports. Iya, e-sports. Jadi nah, itu cabang juga, e-sports ini Pak Menteri nih yang pegang. Nah, ini kebetulan saya di situ juga. Pandangan Bang Yuyu bagaimana melihat fenomena e-sports dan games ini? Tidak bisa dipungkiri. Ke depan ini kita era digitalisasi, era elektronik semua. Kalau itu udah menjadi kegemaran anak-anak muda kita kan, dan itu juga kalau orang bilang itu bukan sport. Dia lebih sport sebenarnya daripada catur, sama aja kan dengan catur. Yang bergerak ini pikiran kan. Dia dan refleks. Dia refleks dan 6 medali Bang, 6 medali kemarin. Luar biasa. Itu kan dua emas. Mas Andi yang pegang kan? Iya, sama teman kita juga. SMA 3 juga itu. Iya, Pak Budi Gunawan, Mas Budi Gunawan. Itu SMA 3 juga. Ya, dia angkatan 79, kakak kelas saya dia. Oke, terakhir, harapan dan pesan Bang Yuyu pesan untuk saya generasi ke depan. Generasi ke depan, saya khususnya di bidang ekonomi nih. Iya, kalau menurut saya Indonesia ke depan itu saya sudah katakan bahwa kenikmatan yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita setelah keimanan adalah tanah air Indonesia. Maka orang yang memimpin ke depan itu harus orang-orang yang sudah settle dan kemudian dia punya visi. Karena penghalang daripada pengabdian itu adalah pamrih, dia harus anak muda yang cerdas, unggulan, dan dia memimpin di
pimpinan level paling tertinggi, presiden dan strata di bawahnya, baru Indonesia ini akan berkembang maju ke depan. Dan salah satunya saya harapkan Mas Sandi maju. Waduh. Jangan berhenti di tengah jalan. Tidak ada kata mundur. Amin. Itu tolong. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Wih, itu dia. Itu dia, Sekali kan? layar Harus maju, ya. terkembang, surut Kita berpantang. Jadi kalau sudah tanggung begini, jangan berhenti di tengah jalan. Teruskan, jangan gitu. Terima kasih Ya, kebersamaan saya kira kita begitu. bersama Bang Yuyu. Ya. Saya berharap silaturahim kita ini tidak putus di bulan-bulan dan tahun-tahun ke depan yang penuh dengan Ya. dinamika, dan saya doakan Bang Yuyu dan sekeluarga. Maaf, soalnya, amin. Usianya Mas Sandi sekarang Pak Menteri berapa? 50 ya? 53. Tapi luar biasa, mukanya masih, you looks like famous artis famous dari Amerika itu, pemain film gitu ya kan, kayak apa sih, Tom Cruise itu nggak pernah tua dia tuh. Oh, itu Ini namanya Mas ada. Sandi nih. Namanya Highlander. Tapi ada yang satu lihat, kalau saya lihat lari itu selalu bawa itu. Infused water. Infused water. Infused water. Itu sampai sekarang masih itu. Masih, ini kebetulan lagi puasa jadi nggak bawa. Wah, dan ini seorang yang sangat berpuasa, beliau ini Senin Kamis nggak Karena pernah tinggal. ngikut Bang Yuyu. Iya. Saya ikut Bang Yuyu. Oh, di puasa. Itu awal-awal saya mulai, salah satu inspirasi saya. Terima kasih banyak Bang Ya. Yuyu. Sukses Terima kasih. untuk kita semua, dan sampai jumpa di tayangan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.